Lagu Twinkle Little Star pasti pernah mengisi masa kecil kita kan ya. Nah, lagu ini sepertinya terinspirasi dari indahnya langit malam dengan bintang yang berkedip. Tetapi, apakah benar bintang yang nun jauh di sana itu berkedip dan seolah bermain mata dengan kita? Ini ya. Bintang dalam keadaan vakum di luar angkasa sebenarnya tidak berkedip sama sekali ya, namun diakibatkan oleh fenomena pembiasan. Nah, menurut definisinya, pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Nah, ketika cahaya yang dipancarkan oleh bintang memasuki beberapa lapisan atmosfer bumi yang memiliki indeks bias yang berbeda, yang mana perbedaan indeks bias tersebut diakibatkan oleh perbedaan densitas karena faktor angin dan temperatur. Hal ini menyebabkan titik penglihatan menjadi berubah-ubah sehingga seolah-olah bintang berkedip berdasarkan pengamatan manusia di bumi. Siapakah yang menemukan fenomena pembiasan tersebut? Oke, mari kita telusuri siapa sih yang menemukan hukum pembiasan sehingga kita bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di alam akibat terjadinya fenomena pembiasan. Hukum pembiasan atau kita sering mendengarnya dengan nama Snellius merupakan salah satu hukum yang penting berkaitan dengan propagasi cahaya di antara dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Di mana indeks bias dari suatu medium berbanding terbalik terhadap kecepatan cahaya di dalam medium tersebut. Nah, hukum pembiasan kemudian membentuk dasar pemahaman bending sinar cahaya dari berbagai macam jenis lensa. Penghargaan dari penemuan hukum pembiasan ini diberikan kepada Wilbur Snellius yang menurunkan persamaan pembiasan tersebut. Nah, dengan menggunakan metode trigonometri pada tahun 1621. Namun, sebenarnya hukum pembiasan ini sudah dikemukakan jauh beratus tahun sebelumnya. Konsep dari hukum Snellius pertama kali dijelaskan secara matematis dengan akurat pada tahun 984 oleh ilmuwan muslim yang bernama Abu Sa'd al-Ala ibnu Sal selama masa peradaban Islam atau Islamic Golden Age dalam manuskripnya yang berjudul On Burning Mirrors and Lenses. Dengan konsep tersebut, Ibnu Sal mampu membuat lensa yang dapat memfokuskan cahaya tanpa aberasi geometri yang dikenal sebagai kanta asferik. Di mana manuskrip Ibnu Sal ini ditemukan oleh Thomas Harriot pada tahun 1602. Di dalam tulisannya tersebut, Ibnu Sal mendiskusikan focusing properties dari burning mirror, parabola, dan elips. Beliau juga mempresentasikan analisis bagaimana lensa-lensa gelas hiperbolik yang mengalami bending dan memfokuskan cahaya. Sebagai kata pengantar singkat atau lemma dalam asal mula dari focusing properties dari cahaya oleh lensa hiperbolik plano konveks, Ibnu Sal menampilkan argumen geometrik berdasarkan pada hukum sinus dari pembiasan. Nah, hal ini menjadi salah satu achievement terbesar yang diperoleh oleh seorang ilmuwan muslim. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penemuan besar ini didiamkan begitu saja dalam kurun waktu ratusan tahun? Nah, beberapa pihak pun berasumsi bahwa Ibnu Sal tidak menjelaskan secara eksplisit dari hukum refraksi tersebut. Dan ada juga yang mengatakan sengaja disembunyikan sebagai suatu pengantar saja atau lemma. Dan penekanannya ada pada focusing properties dari lensa tersebut. Hingga akhirnya, Wilbur Snellius menjabarkan hukum refraksi tersebut menggunakan metode trigonometri.
ya. Nah, Snellius mengemukakan penemuannya pada tahun 1961 ketika beliau berumur 41 tahun. Namun, tidak pernah dipublikasikan selama masa hidupnya. Hingga akhirnya René Descartes, penemu koordinat Kartesian dan geometri analitik, mempublikasikan hukum refraksi 16 tahun setelah wafatnya Snellius sebagai hukum refraksi Descartes. Akan tetapi, Snell disebutkan di dalam penemuan Christian Huygens pada tahun 1703, di mana Huygens mempublikasikan hasil penemuan Snellius tersebut dalam tulisannya berjudul Dioptrika. Di perpustakaan University of Amsterdam, terdapat manuskrip yang dituliskan oleh Snellius tersebut yang memang diniatkan untuk ditulis sebagai publikasi di bidang optik. Tetapi belum sempat direalisasikan akibat Snellius sakit dan meninggal dunia. Belum sempat dipublikasikan, tetapi mengapa hari ini kita mengenal hukum Snellius? Nah, itu berkat dari seorang bernama Klaus Henschel yang mencoba merekonstruksi penemuan hukum pembiasan tersebut dan hingga akhirnya mengarah kepada penemuan oleh Snellius. Sehingga persamaan pembiasan tersebut kini dikenal dengan hukum Snellius. Dalam percobaan ini, kita akan melakukan pengamatan fenomena pembiasan optik. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Mari kita mulai percobaannya. Pertama, kita mengatur setting alat sebagai berikut. Posisi cakram optik diatur dengan sumbu 0 derajat dengan sinar datang. Fenomena pertama yang akan kita amati adalah pembiasan cahaya dari medium udara menuju benda padat transparan. Di sini kita menggunakan lensa setengah lingkaran yang ditempatkan tegak lurus terhadap sinar datang. Sekarang, amatilah fenomena sinar datang yang dibiaskan oleh lensa setengah lingkaran dan catatlah sudut datang dan sudut bias yang Anda amati.
Berdasarkan hukum Snellius, hitunglah indeks bias relatif terhadap medium yang ditempatinya. Fenomena selanjutnya adalah pembiasan cahaya dari benda ke udara dengan menggunakan lensa setengah lingkaran. Amatilah fenomena pembiasan dari medium udara menuju lensa setengah lingkaran dan catatlah sudut datang dan sudut bias yang Anda dapat amati. Berdasarkan hukum Snellius, hitunglah indeks bias relatif terhadap medium yang ditempati. Ketika diberikan sudut datang tertentu, cahaya yang dibiaskan dari medium lensa ke medium udara menghasilkan sudut bias 90 derajat, atau dikenal sebagai sudut kritis, di mana tidak ada sinar yang dibiaskan. Sinar datang sepenuhnya dipantulkan kembali antara batas lensa dan udara. Nah, fenomena ini dikenal dengan total internal reflection. Berdasarkan hasil pengamatan, berapakah sudut kritis lensa tersebut? Serta jelaskan mengapa fenomena ini dapat terjadi. Selanjutnya, kita akan melakukan eksperimen pada lensa cembung dan lensa cekung. Perhatikan fenomena yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan, berikanlah analisis dari fenomena pembiasan yang terjadi pada lensa cembung dan lensa cekung tersebut. Sekarang, perhatikanlah fenomena optik pada eksperimen berikut. Nah, di sini batang kayu akan dimasukkan ke dalam gelas kosong dan gelas berisi air. Mengapa batang kayu yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat patah? Berikanlah analisis Anda mengenai fenomena yang terjadi pada batang kayu tersebut.